أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذات رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Segala puja dan puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya, karunia-Nya, sehingga kita bisa berjumpa kembali setelah kabur dari Terempak selama 5 tahun. Setelah 4 sampai 5 tahun ya, kita tidak berjumpa kembali. Jadi alhamdulillah, saya memohon kepada Allah selalu ya agar dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai Allah. Itu yang saya doa di dalam sujud. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kecintaan dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai. Ya. Dan kecintaan terhadap amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Ini doa yang akhirnya mengantarkan saya sampai di tempat ini. Alhamdulillah, Allah ijabahkan dan Allah pertemukan kita kembali. Dan betapa senangnya saya atau gembiranya ya, karena mendapatkan nikmat yang sangat besar ini, di mana Allah pertemukan dengan teman-teman lama saya ya, teman-teman perjuangan ya, di awal-awal dakwah di Terempak ya. Tentu banyak sekali hambatan-hambatan rintangan yang alhamdulillah Allah mudahkan ya, dakwah ini akhirnya terus berkembang hingga saat ini. Kemudian saya berterima kasih juga kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kajian ya, dari mulai Aspri sampai sekarang ya, saya melanjutkan kembali. Sebenarnya saya nggak layak untuk menggantikan Ustaz Aspri ya. Siapa beliau, siapa saya. Saya sangat jauh sekali dari beliau. Dan saya bahkan meminta saudara Ustaz Arif, Ustaz Aspri agar tidak bagusan untuk apabila saya bertanya, banyak pertanyaan saya Ustaz kepada Ustaz, saya nanti akan jawab secara individu, nanti jangan bosan-bosan untuk menjawab. Saya sampaikan seperti ini karena sangat sedikitnya ilmu saya, dan jika dibandingkan Ustaz Aspri luar biasa, sangat luas ilmunya yang kita ketahui bersama dan yang kita cintai bersama. Kita lanjutkan kepada inti kajian kita pada malam hari ini yang sudah kita tetapkan judul, itu cara berdakwah dengan hikmah. Hal ini saya ambil dari sebuah bab di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu dikarang oleh Imam An-Nawawi, Syafi'i, kemudian disyarah oleh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita ingin mengambil faedah dari kitab ini. Kenapa kok kita harus mengkaji kitabnya para ulama? Karena di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya, fa innal ulama'a lam yarithu dinaran wala dirham, wa innal anbiya'a lam yarithu dinaran wala dirhama walakin warathu ilman. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Rasulullah sabda,
dalam hadis riwayat Bukhari bersabda, sesungguhnya para nabi, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah meninggalkan dirham maupun dinar, tetapi mereka meninggalkan pada kita semua yaitu ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang sangat bermanfaat, bagian yang sangat menguntungkan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mewajibkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Untuk apa? Untuk tegaknya urusan dunia dan akhirat, agar urusan dunianya itu selamat dari yang haram, dari yang syubhat, ya, dan urusan akhiratnya selamat dari azab Allah dan murkanya. Tentu, ya, untuk ilmu itu membutuhkan waktu yang panjang. Sering kita mendengarkan kajian dari para asatidz, sehingga kita banyak mengetahui dari perkara-perkara agama ini. Kemudian di antara penjelasan Syekh Utsaimin, kenapa kita itu wajib untuk menuntut ilmu, ada 3 sebab. Wajibnya kita mempelajari akidah kita, mempelajari Islam, ya, ada 3 kewajiban kita. Pertama, kasratul jidal. Kasratul jidal fitin, banyaknya perdebatan dalam urusan agama. Ini banyaknya perdebatan dalam urusan agama, dan sedikitnya orang yang bisa mentarjih. Ini yang benar kayak gini tuh, ini yang nggak benar, ini menyimpang. Yang rajin itu begini loh, di antara pendapat ulama. Kan sedikit orang yang bisa mentarjih. Perdebatan tentang masalah agama banyak sekali di masyarakat, tapi sedikit sekali orang yang bisa mentarjih, ya, yang bisa menunjukkan ini loh yang benar, ini loh pendapat yang kuat, ini pendapat yang lemah. Itu sedikit orang seperti itu. Kedua, intisyarul bidah. Ya. Yang kedua, di antara wajibnya kita menuntut ilmu, sebabnya adalah karena tersebar kebid'ahan dan mulai nampak dampak buruknya bagi umat. Jadi tersebarnya kebid'ahan dan mulai nampak dampak buruknya bagi umat. Ya. Contoh kajian sunnah di Bukhari, ini kan satu contohnya, di mana pengaruh bid'ah itu luar biasa, sehingga membuat perlawanan terhadap kebenaran, perlawanan terhadap orang-orang yang mendakwahkan syariatnya Rasulullah SAW, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, kasratul jahli, banyaknya kebodohan dalam masalah agama, luar biasa. Banyak orang yang ingin mempelajari ilmu, sekali dapat gurunya tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya bahasnya terjatuh kepada kebid'ahan, kesesatan, ya, kesesatan demi kesesatan. Dia menginginkan untuk mendapat ilmu dari gurunya, mendapatkan ilmu agama yang sebenarnya, tapi ternyata justru sebaliknya dia tersesat karena tidak berpedoman pada Quran dan Sunnah. Ya. Itu diantara 3 sebab yang menyebabkan seseorang itu wajib menuntut ilmu.
dalam penjelasan tentang keutamaan ilmu. Banyak sekali sebenarnya keutamaan ilmu ya. Insyaallah kita bahas sampai waktu. Kita masuk kepada inti pembicaraan kita, yaitu cara berdakwah dengan hikmah ya, cara berdakwah dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan orang-orang yang berdakwah itu sebagai ucapan yang paling indah dan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Disebutkan dalam surah Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah?" Ya. Wa amila shalihan, dan dia beramal saleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, surah Fussilat ayat 33. Maka ayat ini memotivasi kita agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya. Maka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu sangat mulia di sisi Allah. Mereka termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah ucapannya. Apalagi mendakwahkan tauhid. Itu luar biasa, mengajak seperti apa yang diajak oleh para nabi dan rasul, mengajak kepada tauhid. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, ayat yang kedua, yang memerintahkan kita agar berdakwah dengan hikmah. Bukan hanya sekedar dakwah saja, mengajak manusia tidak cukup, tapi harus diiringi dengan hikmah. Nanti kita akan bahas apa itu hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Maka kata Imam As-Sa'di di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, dia mengatakan bahwa liyakun du'a'uka lil khalqi muslimahum wa kafirahum ila sabili rabbikal mustaqim al-mustamilu 'alal ilmin nafi' wal amal as-salih bil hikmah ay kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadihi. Kata beliau, hendaknya kamu jadikan dakwahmu, seruanmu kepada makhluk muslim maupun kafir. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu yang lurus, yang mencakup atas ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dengan hikmah. Yaitu yang dimaksud dengan hikmah adalah setiap orang yang didakwahi sesuai dengan keadaan pemikirannya, kadar akalnya, pemahamannya, ucapannya. Ini perlu ya, mendakwahi seseorang itu sesuai dengan kadar akalnya. Gak mungkin
anak-anak SMP diajarin pelajaran ya tentang masalah faraid, yang dia sendiri nggak pernah tahu apa itu faraid, yang juga nggak pernah tahu masalah bahasa Arab, diajarkan tentu nggak nyambung, ya kan? Atau orang pedalaman ya, diajarkan tentang masalah ya apa itu hal apa dari mulai perkara hukum-hukum ya tolak yang mereka sendiri belum paham masalah tauhid, belum paham masalah dasar-dasar Islam, tapi diajarkan secara dalam ya hukum-hukum yang sifatnya mendetail. Ini namanya nggak bijaksana, nggak hikmah. Makanya dakwah itu kita harus melihat kadar mad'u, audiens masyarakat mad'u itu yang didakwahi agar bisa efektif dalam mendakwahkan dan agar mudah untuk diterima. Jika sudah dilakukan dengan hikmah kok masih nggak diterima ya, maka itu tanda memang belum dapat hidayah ya. Harus terus dinasihati, jangan bosan-bosan untuk menasihati dan mendakwahi, mengajak ya. Kita mengambil bagian dari dakwah ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ana wa man ittaba'ani, ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang aku menyeru manusia ya, ke jalan Allah dan di atas ilmu. Menyeru manusia di atas ilmu. Basirah itu adalah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mendakwahkan manusia ke jalan Allah di Rasulullah sendiri dan para pengikutnya. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus mengambil bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus pandai seperti ustaz yang duduk di sini. Mengajak orang ya dipertemukan dengan orang yang berilmu ya, nanti biar difahamkan dalam urusan tauhid, dalam urusan ibadah, misalnya di waktu dasar. Coba diskusikan tauhid. Antum sudah mengambil bagian dari dakwah ya. Jadi disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 108 ya, surah Yusuf ayat 108 ya, berkenaan dengan ciri pengikutnya Rasulullah itu mereka juga mengambil bagian dari dakwah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ya harus kita dakwahi ya. Masalah mereka terima nggak terima itu urusan Allah ya. Kita hanya sekadar ngajak ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran ya, Allah menyebutkan ucapannya Nabi Muhammad, para nabi mengatakan apa? Innama alaikal balaghul mubin, sesungguhnya kewajiban bagi kami adalah menyampaikan sejelas-jelasnya, penjelasan yang jelas. Apa kata Ibnu Katsir ya mengenai ayat ini? Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam tafsirnya, jika seseorang ya, menerima dakwahnya para nabi, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi
Tapi jika ada orang yang tidak menerima penjelasan yang jelas dari Nabi, ya, maka dari para nabi, maka para nabi pun juga tidak mampu untuk memberi hidayah kepada mereka. Jadi para nabi pun juga nggak bisa memberi hidayah, apalagi kita, ya. Jadi kita itu tugasnya cuma menyampaikan, sampaikan aja. Tentunya dengan cara lemah lembut, ya. Dengan cara lembut, ya nggak boleh lah, itu syirik lah, ya. Nggak boleh. Nanti sampaikan kalau ada lagi, nggak boleh lah, ya. Yang benar begini. Jadi jangan disalahkan tapi tidak diberikan solusi. Salahkan tapi berikan solusinya, ya. Dengan cara lemah lembut. Itu tidak boleh lah, itu perbuatan syirik. Jadi yang benar itu, ya, kalau bapak ingin berobat ya ke dokter atau minta rupiah, ya, dengan orang yang paham tentang ilmu rupiah. Jangan ke dukun, tidak lagi dukun itu syirik. Kan lembut dan mudah diterima, ngomongnya pun sambil senyum, melakukan pendekatan secara hati dengan hati, pendekatan secara persuasif, ya, itu akan lebih mudah untuk diterima. Oh gitu ya, ini tak boleh ya bilang. Iya, nggak boleh Pak. Bahkan ada ancamannya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia mendatangi dan bertanya, kalau dia membenarkan jawaban dukun itu, maka sama dengan seseorang itu mengingkari syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disampaikan dengan lemah lembut, secara itu akan mudah untuk menerima. Baik. Kemudian dalam penjelasan beliau, mau'izah itu yaitu zikrul ahkam asy-syar'iyyah maqrunatan bit targhib wa awit targhib, yakni antara insan masanya la yuhibbu alaka kadza wa a'damu wa'id huwa kitabullah ya ayyuhan nas qad ja'atkum ayatun min rabbikum masyiddun lima sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-wa'd, jadi wa'ad itu tadi mau'izatin hasanah, yang beda. Mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah zikrul ahkam, menyebutkan hukum-hukum syar'i yang terkait dengan memberikan motivasi ataupun memberikan rasa takut kepada seseorang. Itu disebut dengan mau'izah. Misal memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa mereka akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluarnya, berjalannya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini pemberian motivasi agar seorang itu istiqomah dalam menuntut ilmu. Kemudian kalau ancaman, misal tadi hadisnya tentang ancaman bagi orang yang itu namanya mau'izah hasanah. Ya. Nah, yang paling besar wa'adul wa'id. Wa'adul wa'id itu adalah yang paling besar orang yang menyeru, yang memberikan nasihat, yaitu dengan kitabullah, Al-Quran. Ya. Menyeru kita dengan Al-Quran. Yang paling besar orang yang menyeru di jalan Allah yaitu dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i, ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ahwaju ila Al-Quran. Sunnah itu, Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang peringatan dari Tuhan kalian dan obat bagi orang yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Walakin innama yakunu kadzalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dan Allah juga dari Rasulullah menyebutkan bahwa ini penjelasan dari Rasulullah bahwasanya nasihat itu akan mudah diterima bagi orang yang memiliki hati. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dan dia mau mendengarkan, berpikir, maka dia menyaksikan dan dia meyakini kebenaran, baru dia akan selamat. Oleh karenanya kata Allah dalam surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam hal itu, nasihat itu, la dzikra liman kana lahu qalbun, akan bermanfaat bagi orang yang memiliki hati. Aw alqa sam'a wa huwa syahid, atau orang yang diberikan kemampuan untuk mau mendengar dan dia menyaksikan itu. Oh, ini kebenaran ini. Dia sudah mulai menyaksikan, ini benar ini. Keyakinan ini benar. Yang benar itu seperti ini. Oh ya, paham saya ternyata ini ya. Kan ada orang yang baru kenal sunnah, baru paham, baru ngam. Ternyata yang benar kayak gini ya. Bahwa syahid, dia menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hati itu tempatnya berpikir itu bukan di sini. Berpikir itu di hati. Ini perkataan saya yang dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Beliau berdalil dengan firman Allah, ya, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak berpikir. Allah menyebut seperti itu dalam Al-Quran. Maka berdasarkan ayat ini kata Syekh Utsaimin bahwa tempatnya berpikir itu di hati, bukan di otak. Kalau kita kan mikir dong, berarti kita di sini. Padahal yang berpikir itu kata Allah di hati. Hati yang memikirkan tentang kebesaran Allah. Oleh karenanya hati inilah yang nanti akan diuji kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik dan buruknya kita itu ditentukan dari hati kita. Makanya dalam merawat kesehatan badan, kesehatan hati itu sama dengan merawat badan kita. Ada 3 cara untuk merawat kesehatan hati kita, sebagaimana disebutkan dalam kitab oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ada 3 untuk bisa membuat hati itu sehat. Pertama, menjaga daya tahan tubuhnya, ya, menjaga daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Kalau kita kan buat imunitas tubuh ini supaya sehat daya tahan tubuhnya, kita minum apa? Herbal, ya, minum habatus sauda, kunyit, apalagi rimpang-rimpangnya ya, minum habatus sauda, madu, jahe untuk menguatkan imunitas tubuh. Nah, hati itu juga ada imunitas hati. Imunitasnya hati itu apa? Ilmu. Ya, dicas dulu dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu ilmu dan amal soleh. Itu yang menjadi nutrisi bagi hati kita, imunitas tubuh kita. Kalau mau disebut sekarang ini vaksinnya hati dengan ilmu. Ya. Baik. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan hati, merawat hati, yaitu dengan cara menjaga tubuh dari makanan dan minuman
seperti badan ya, menjaga tubuh dari makanan dan minuman yang berbahaya. Sama dengan hati. Hati itu makanan dan minuman yang berbahaya itu apa? Perbuatan maksiat, kefasikan, kekufuran, kesyirikan itu merusak hati, mematikan, bahkan sampai mematikan hati. Ya, walaupun orangnya masih hidup, hatinya bisa jadi mati. Itu hatinya orang kafir, hatinya orang musyrik. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, qalbu mayyit wa hayatuhu bil ilmi wal iman. Hati itu mati dan hidupnya hati itu dengan ilmu dan iman. Ilmu dan iman ini yang akan menghidupi hati ini. Kalau kita sudah mengenal sunnah, mengenal tauhid, itu hati kita itu bergerak. Hati kita bisa berpikir. Ya, tapi kalau kita belum mengenal tauhid, belum mengenal pentingnya sunnah dalam hidup kita, masih mati hati. Ya, belum bisa bergerak. Oke ya, baik. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ya, dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini disebutkan oleh Imam Nawawi sebuah hadis nomor 699 dari Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah qala kana Ibnu Mas'ud yadhkiruna fi kulli khamisin. Bahasanya kata-kata Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, dia mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud memperingatkan kami ya dari setiap hari Kamis. Maksudnya apa? Beliau itu mintanya seminggu sekali aja memberi nasihat. Jadi tidak sering-sering. Kenapa? Takutnya tadi lesu, capek, ya, malas. Akhirnya apa nanti? Akhirnya putus asa. Akhirnya apa itu ya mulai down, kayak gitu. Jadi memberi nasihat itu sesekali, tapi seminggu sekali berikan nasihat, begitu ya. Makanya sahabat ini mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, faqala lahu rajul, maka berkatalah seseorang ini kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakkartana kulla yawm. Aku menginginkan engkau itu memberi nasihat kepada kami itu setiap hari. Ya, faqala amma innahu yamna'uni min dzalika anni aqrabu an umillah. Sesungguhnya membuatku itu menghalangi untuk memberimu nasihat, yaitu setiap harinya itu sebabkan aku khawatir kamu itu nanti jadi bosan. Wa ini atakhawwalukum bil mau'izah. Sesungguhnya aku memberikan nasihat itu dengan cara ringkas, kemudian sesekali ya, menjarahkan memberi nasihat. Kama kana Rasulullah yatakhawwaluna biha makhafat as-sama' alaina. Sebagaimana Rasulullah ya menjarahkan kami dalam memberi nasihat itu khawatir ya ditimpa kebosanan, kelesuan ya. Kadang kan ada orang capek ya dengan terus kajian, ada ucapan seperti itu. Yang lemah, apalagi yang ceramah ini mungkin apa itu nggak seperti seenak Asri ya, bikin jauh akhir. Ya, kalau anda ini sepantaran dengan antum lah, ya sama-sama dari terlibat. Tunggu di terlibat ya, kalau udah besarnya tunggu ya sini ya. Baik. Nah ini diantara kiat untuk berdakwah dengan cara yang jangan terlalu sering, ya. Diberikan jeda waktu, entah itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Berikan waktu, jangan terlalu terus menerus, ya. Supaya apa? Supaya orang itu tidak merasa berat di dalam memahami apa yang disampaikan Ustaz-ustaz, apalagi kalau kajiannya beda-beda, berat, ya kan, terasa berat. Baik. Kemudian
Fayam bil insan ayya'il nas bil Qur'an wa bis sunnah bi kalami a'immah wa bi kulli ma yalinul qulub ayyajiha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya manusia itu dinasehati dengan Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan-perkataan ulama, ya, yang bisa melembutkan hati dan bisa menghadapkan manusia itu kepada Allah. Jadi tujuan dari dakwah itu melembutkan hati dan mengajak manusia itu menghadap Allah. Itu tujuan dari dakwah. Ya. Kalau kita sudah berupaya, ya, dengan ilmu, dengan kelembutan, dengan hikmah, tapi ternyata tidak mendapat respon yang baik, tidak diterima, maka bisa jadi hatinya masih keras, belum bisa menerima hidayah. Ya, maka doakan. Lihatlah Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Taif awal-awal Islam. Mungkin antum semua sudah kenal, antum semua sudah mengenal sejarah Nabi SAW ketika awal-awal Islam berdakwah di Taif. Ya, dilempari oleh wanita, gadis-gadis kecil, dilempari batu sama anak-anak, dianggapnya orang gila, dilempari orang-orang yang dewasanya itu melempari batu kepada orang gila, orang dilempari batu sampai berdarah kakinya, berdarah-darah kakinya. Ya. Kemudian lari sampai ke lembah Uhud. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sampai ke lembah, ya, sebuah lembah. Kemudian Rasulullah SAW ditawari oleh Jibril, wahai Rasulullah, maukah kamu aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka? Kata Rasulullah, jangan, ya, jangan kau lakukan itu. Allahumma ighfir li ummati, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Bahkan ucapannya Nabi selanjutnya apa? Arju an yukhrijallahu min aslabihim ay ya'budullah. Aku berharap, ya, Rasulullah mengatakan kepada Jibril, dan aku berharap, ya, kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi anak keturunan mereka itu orang-orang yang menyembah Allah. Jadi Rasulullah itu tidak marah. Itu kasih sayangnya sangat luar biasa, ya. Padahal dari lempari. Kalau kita dilempari sekali, cuma dari keluarnya ucapannya kotor juga, atau bahkan kita marah, bahkan kita lawan, gitu, ya. Rasulullah luar biasa, ya, sampai seperti itu. Ya. Banyak sekali kisah di mana Rasulullah, ya, mengalami gangguan, siksaan, ya, gangguan dan juga perjalanan penderitaannya ketika berdakwah itu luar biasa. Dan kemudian di antara etika dalam berdakwah itu tidak berbelit-belit di dalam menjelaskan sesuatu, ya. Jadi kita harus ringkas di dalam menjelaskan sesuatu biar mad'u atau yang didakwahi itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kalau kita melihat dakwahnya Rasulullah SAW itu, kalau khutbah Jumat, ya, disebutkan oleh Hasan dan Husain, setingkat Hasan dan Husain itu ketika pulang ditanya apa yang tadi disampaikan oleh kakeknya, beliau menyampaikan begini, padahal anak kecil, ya, bisa paham dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, itu saking mudahnya untuk bisa difahami, dicerna oleh sampai anak kecil pun bisa memahaminya. Itu diantara etika dalam berdakwah agar mudah diterima dan mudah untuk difahami. Ya, usahakan pemilihan kata-kata yang mudah untuk dicerna, mudah untuk difahami. Itu yang pertama, ya. Di antara kiat berdakwah dengan cara
kedua yaitu dengan hikmah, ya, dengan cara hikmah. Kalau kita berdakwah dengan cara hikmah, itu sama dengan kita berdakwah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah perintahkan kita untuk dengan hikmah. Maka hikmah di sini kata Syekh Utsaimin ada 3. Hikmah di sini maksudnya adalah ada 3 perkara. Pertama, hikmah bi antanzilal umur manazilah. Bi antanzilal umur manazilah. Yaitu dengan meletakkan perkara-perkara itu di tempatnya. Fil waqtil munasib, pada waktu yang tepat dan ucapan yang tepat, ya, dan wasikon yang tepat, situasi kondisi yang tepat. Jadi jangan kita itu mendakwahi di semua tempat, nggak bisa. Contoh nih, orang lagi lagi jogging, olahraga, antum nasihati masa kecil, nggak bisa diterima. Ya, atau orang itu lagi di kamar mandi itu nggak mungkin kan? Ya, ada tempat-tempat yang kita nggak boleh itu berdakwah. Ya, tidak boleh kita untuk menyampaikan kepada semua orang, nggak harus. Contoh nih, kepada anak kecil, ya, ketika dia belum paham dengan tata cara sholat, ya, dia masih main-main, ya kan? Kita ingatkan sekali, tapi kalau seandainya dia nggak bisa memahami, belum bisa, ya biarkan dulu dia bermain, ya, karena dia memang masanya dia bermain. Tapi ketika dia sudah sudah bisa berpikir, ajarkan terus, ya, sampaikan padanya bahwa sholat itu tidak boleh main, ya, tidak boleh bermain-main, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu mau'izatul hasanah, dengan cara yang mau'izah hasanah, ya, yang bisa melembutkan hati dengan memberikan targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Ini 3 ini, ya, cara agar kita bisa berdakwah dan mudah diterima oleh orang yang didakwahi. Ya. Kemudian lihatlah Rasulullah dengan kelembutan. Ini etika dalam berdakwah yang yang keempat yaitu bilin, yaitu dengan cara lemah lembut. Lihatlah Rasulullah. Allah menyebut dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik." Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, maka dengan rahmat Tuhan dari Tuhanmu, dari Allah, lintalahum, maka berbuatlah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya kamu itu berbuat kasar, bersikap kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari darimu. Ini fikih berdakwah. Fikih berdakwah itu, antum kalau ingin mudah apa yang antum sampaikan itu diterima orang, sering-seringlah antum itu senyum pada mereka, ucapkan salam pada mereka, assalamualaikum. Jangan sama orang kafir antum ucapkan assalamualaikum. Jangan. Tapi kalau kita nggak tahu, kita terucap ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tahu dia adalah orang kafir, orang musyrik, janganlah kita mendahului mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, boleh kita jawab, ya waalaikumsalam. Ya, itu penjelasan para ulama. Baik, surah Al-Imran ayat 159, ya. Lihat Rasulullah dalam mendakwahkan syariat Islam, Allah perintahkan dengan lemah lembut. Kalau dengan kasar, mereka akan lari darimu. Itu
Itu Rasulullah ditegur oleh Allah gak boleh keras. Apalagi kita dengan kekerasan gak akan bisa diterima oleh mereka. Ya. Lakukan dengan kelembutan. Ya. Misal satu contohnya cara kelembutan itu dengan kita menasehatinya secara face to face, empat mata. Jangan menasehati orang itu di depan umum, nanti jatuh martabatnya. Lihatlah Imam Syafi'i beliau mengatakan, tafarradani binusihika fi infiradi fa inna nusha bainan nas naw'un min at-tawbih la arda istima'ah. Kata beliau, bersendirianlah kamu dalam menasihatiku, bersendirian. Karena sesungguhnya nasihat yang disampaikan di tengah-tengah manusia adalah bentuk dari penghinaan, bentuk dari menjatuhkan. Ya, aku gak itu untuk mendengarnya. Ya, maka jangan marah kalau gak terima. Itu Imam Syafi'i aja gak terima dengan nasihat yang disampaikan dengan cara menasihati di depan orang lain. Ya, kenapa? Karena memang manusia itu suka berbuat kesalahan. Ya, sekali kita benar, sekali kita salah. Nanti sekali kita terjadi maksiat, kadang-kadang enggak. Nah, seperti itu manusia, naik turun keimanan. Ya. Tidak selamanya manusia itu berbuat kebenaran. Terkadang terkadang terjatuh pada kesalahan. Dan terkadang enggak setiap orang itu bisa berbuat salah terus. Ada waktunya dia berbuat kebaikan. Ya. Nah, kita manusia memang punya kesalahan. Banyak kesalahan kita. Maka sebaik-baik kita yaitu memperbaiki terus kondisi kita, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Imam Syafi'i enggak mau dinasihati di depan umum. Nah, kemudian yang kedua, di antara cara untuk kita lemah lembut, ya, dalam berdakwah, di antaranya kita sering mengucapkan salam kepada, ya, sesama muslim. Kita ucapkan salam, assalamualaikum, kemudian sambil senyum, ya, assalamualaikum. Tapi jangan pas akhwat lewat, assalamualaikum, ya, jangan seperti itu, nggak boleh. Ini untuk laki-laki maksudnya, ya. Jangan untuk salah paham gitu, ya. Prakteknya jangan sampai salah paham gitu, ya. Assalamualaikum ukhti. Jangan timbul fitnah nanti dengan senyuman antum nanti, ya kan? Maksudnya ini kepada para lelaki, ya. Yang sering kita dakwahkan para lelaki, ya kan? Assalamualaikum. Ya. Nih, lihat perkataan Imam Syafi'i dalam syairnya, beliau mengatakan apa? Lamma afautu wa lam ahfid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat. Kata beliau, ketika aku memaafkan dan aku gak benci dengan siapapun, maka hatiku dipenuhi dengan min hamil, dan maka hatiku akan jauh dari permusuhan. Maka hatiku akan jauh dari permusuhan. Jiwaku akan tenang dari permusuhan. Ya. Lalu apa beliau mengatakan? Wa ubshiru wa udhirul bushra lil insani ubghiduhu kama in qad hasha bil qalbi bil mawaddat. Ya. Kata beliau mengatakan, dan aku tampakkan kebahagiaan kepada seseorang yang aku benci. Lihat ini kata Imam Syafi'i. Dan aku tampakkan kebahagiaan, kesenangan, ya, keceriaan di hadapan orang yang aku benci, ya, sebagaimana hatiku dipenuhi dengan kasih sayang, ya, hatiku dipenuhi dengan kasih sayang.
Kemudian beliau mengatakan lagi, melanjutkan dalam syairnya. Beliau mengatakan, ya, an-nasu da'un wa dawa'un nasi qurbuhum fa fi'tizalihim qat'ul mawaddat. Manusia itu berpenyakit, ya, obatnya itu didekati. Obatnya itu didekati. Dan menjauhi mereka itu sama dengan memutus kasih sayang. Camkan ini cara berdakwah yang baik dan bijaksana dan lemah lembut dengan cara dalam foto wajah, ya, beristri, ketemu dengan mereka, ucapkan salam, ya, dan jangan menjauhi mereka, ya, dekati mereka, ajak bergurau, ajak membicarakan urusan dia. Gimana kabar saudara kemarin Pak yang sakit, saudara bapak yang sakit, ya, dengarkan keluh kesah mereka, penderitaan mereka itu perlu didengar. Kalau kita menjadi orang yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka, maka mereka merasa bahwa antum itu bagian dari mereka, ya, antum bagian dari mereka, dan antum akan mudah untuk diterima apa yang antum yakini, apa yang antum ingin sampaikan, apa yang ingin antum dakwahkan, mudah untuk diterima. Ya, baik. Nah, di dalam mendakwahkan Islam ini ada 4 kriteria manusia. Ya, ada 4 kriteria manusia. Di dalam mendakwahkan manusia, ya, itu ada 4 kriteria manusia. Pertama, kata Ali bin Abi Thalib, ya, ada orang, beliau itu yang pertama, ya, kelompok yang pertama adalah kelompok saya kok agak lupa ini hadisnya, ya, kataannya, ya. Insyaallah nanti saya bacakan hadisnya, ya. Saya agak lupa, ya. Langsung apa itu, ya, nggak connect ini. Pentiumnya minum dulu. Nah, baik. Jadi kata Al-Qarni itu ada 4. Ya, yang pertama adalah rajulun alim. Ya, wala yadri annahu alim. Fadzakiru. Yang pertama. Orang yang pertama yang kita dapati yaitu orang yang dia berilmu, tapi dia bermaksiat. Padahal dia tahu kalau dirinya itu dia itu tahu kalau dirinya itu dia layak annahu yadri. Dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu, maka ingatkan dia. Oke, itu nggak boleh. Kenapa udah tahu itu? Baru sehingga dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ya. Misal ada seseorang yang dia tahu, paham dia tentang masalah hukum riba, tapi dia makan. Nah, kita ingatkan, akhirnya itu kan udah tahu itu nggak boleh, riba itu perbuatan itu, jauhi. Akhirnya ketika dia menjauhi, maka dia akan mudah untuk menerima nasihat. Ini yang pertama, ingatkan dia. Kedua, yaitu orang rajulun, ya, yadri, wa yadri annahu yadri. Yang pertama, yang kedua adalah orang yang berilmu, yang mengetahui, dan dia sadar kalau dirinya itu mengetahui, maka belajarlah darinya. Belajarlah darinya. Ini orang yang kedua. Ketika kita melihat orang yang seperti ini, dia tahu dan dia sadar dirinya itu tahu, maka belajarlah darinya. Ketiga, yaitu orang yang jahil.
annahu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya, baca ini. Yang ketiga yaitu orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia itu sok tahu, dan dia nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Orang ini kayak apa dibilang apa kalau ini bodoh kuadrat. Nah ini yang ketiga, jangan kamu layani, tinggalkan dia. Baca nih, ya, jauh ya orang ini. Dia nggak sadar kalau dirinya itu nggak tahu, tapi dia sok tahu. Orang yang seperti ini jahil murakkab bahasa Arabnya. Ya, namanya bodoh kuadrat. Jauhi. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmu itu diambil dari mana. Bisa jadi sandal jepit, bisa jadi dalil bagi dia. Sandal jepit bisa jadi dalil. Ya. Simpok pun nanti bisa jadi dalil bagi dia, gitu. Ya kan semua di bawah dia, gitu kan. Nah, dia nggak tahu ilmu itu diambil dari mana. Keempat, yaitu, ya, rajulun la yadri, ya, wa yadri annahu la yadri, fa'allimu. Yang keempat adalah orang yang dia itu nggak tahu, tapi dia sadar dirinya itu nggak tahu, maka ajarilah. Kita harus tahu empat tipe orang manusia ini. Ya, yang pertama tadi apa? Orang yang tahu, lalu dia merasa dirinya nggak tahu, atau dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu, maka ingatkan dia. Kedua, orang yang tahu dan dia mengetahui dirinya itu tahu, maka belajarlah darinya. Ketiga, orang yang tidak tahu tapi merasa tahu, sok tahu, gitu. Nah, yang seperti ini maka jauhilah. Yang keempat, orang yang tidak tahu tapi dia mengetahui kalau dia tidak tahu, maka ajarilah. Kita harus tahu empat orang ini sehingga kita bisa mendakwahkan itu tepat sasaran, gitu ya. Nah, itu akhirnya mudah untuk menerima apa yang didakwahkan. Baik. Kemudian di antara hikmah dalam berdakwah yaitu kita mendengarkan, ya, mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada kita itu menasihati. Jika kita berhadapan dengan orang yang baru kita kenal, dan dia apalagi orang awam yang baru kita kenal, kita harus banyak mendengarkan. Ya, oh gitu Pak ya, oh Insya Allah luar biasa Pak ya. Itu dengan cara seperti itu. Nasihat didengarkan apa itu ucapannya. Nanti ketika dia sudah didengarkan ucapannya, baru udah lama dia ngomong, baru kita masukkan. Itu caranya itu betul. Ini saya dapatkan faedah ini ketika saya mengikuti multaqo syuyukh, ya. Itu ada pertemuan Syekh di Pandaan. Waktu itu saya perwakilan dari Yayasan Salafi di Tanjung Pinang. Saya sama Ustaz Arif waktu itu yang diutus ke Pandaan sana, Pasuruan sana, daerah Pandaan itu. Di sana semua ada semua ustaz sunnah semua ngumpul di sana, dan ada syekh dari syekh banyak, ada 10 syekh yang datang sana dari Saudi. Nah itu menjelaskan tentang cara berdakwah yang efektif. Di antaranya itu beliau menyebutkan sering kita lebih banyak mendengarkan ya, daripada kita berbicara dengan orang yang apa. Dengarkan keluh kesahnya, dengarkan impiannya, dia maunya apa. Kalau perlu kita baru kenal sama dia, kalau dia Assalamualaikum, belum, sehingga dia merasa mendapatkan kasih sayang dari sama muslim, merasa dianggap bagian dari
dirinya. Maka ini akan bisa menyebabkan mudah diterimanya dakwah. Ya, baik. Nah, kemudian yang di antara apa itu hikmah, kita kembali kepada poin yang pertama tadi tentang mudahnya untuk bisa diterima dakwah itu dengan hikmah, apalagi ada 3 ya. Tadi ada 4 ya. 4 poin ya. Yang apa itu dengan hikmah lemah lembut, hikmah dengan ringkas ya. Kemudian mau'izatul hasanah, hikmah mau'izatul hasanah. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit ini, ada penjelasan dari Syekh Utsaimin bahwa berdakwah dengan memiliki ilmu syar'i ya, dan memiliki ilmu secara akliyah. Hujjatun syar'iyyah wa akliyah. Jadi hujjah syar'i dan akli. Hujjah syar'i dan akli, punya ilmu yang berkaitan dengan dalil ya, lengkap. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akal, memahaminya ya. Jadi kalau dipakai dalil kok nggak mempan, pakai akal-akalan untuk membantahnya. Iya betul, tapi yang masuk akal loh ya. Satu contoh nih, di dalam memahamkan masalah bid'ah, ya kita menggambarkan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Ya, kita ingin memahamkan orang itu bahwasanya orang yang melakukan bid'ah itu nggak berpahala. Bagaimana kita menggambarkan, menganalogikan begini? Seseorang bekerja di perusahaan, lalu dia bekerja tidak sesuai dengan SOP. Kira-kira perusahaan mau nggak menggaji dia? Hasil kerjanya dia asal-asalan, tidak sesuai dengan harapan yang punya perusahaan. Kira-kira bisa nggak perusahaan itu menggaji atas jerih payahnya sudah membuat? Disuruh semisal buat apa itu mesin kulkas misalnya, tapi dia buat mesin pesawat kecil-kecilan gitu ya. Kan nggak nyambung ya. Atau dibuatnya mesin pencetak pentol gitu, bakso gitu. Marah nggak kira-kira yang punya perusahaan? Tentu marah, dan nggak akan memberi pahala yang ada, nggak akan memberi gaji, bahkan memberinya azab, dosa. Nah, di situ diantara cara kita untuk memahamkan seseorang. Satu contoh nih, bahwa bagaimana cara kita memahamkan seseorang itu bahwasanya agar orang itu bisa meninggalkan bid'ah. Caranya begini, ada 2 pertanyaan yang saya ajarkan pada itu. Ya, ini mudah orang itu nanti meninggalkan. Pertama, tanya kepada dia, Pak, ini perbuatannya baik nggak, Pak? Kata dia, ini baik. Saya mau tanya lagi, Pak, ini kebaikan ini diketahui nggak oleh Rasulullah? Gampang kan, simpel kan? Pak, ini baik nggak, Pak? Nah, kalau kata dia baik. Pertanyaan kedua, kebaikan ini diketahui nggak oleh Rasulullah? Rasulullahnya nggak tahu, masa kita ngaku lebih tahu? Ya, itu cara agar kita mudah untuk memahamkan seseorang di dalam masalah pemahaman akidah ini ataupun ibadah yang sesuai sunnah. Kita mengajar manusia untuk bisa memahaminya secara syar'i, ilmu syar'i dan akliyah. Hujjatun syar'iyyah wa akliyah. Makanya ini yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir, makna dari mau'izatul hasanah itu ada 2. Hujjatun syar'iyyah wa akliyah. Dan dijelaskan oleh saya di kitab ini. Jadi ada 2 maknanya itu. Didukung dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua didukung dengan akliyah, dasar akliyah. Satu contoh nih, ketika kita melihat ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya, surah Al-Baqarah ayat 256
258 ya. Alam tara haja Ibrahim antar ila ladzi haja Ibrahim fi rabbiyan atawul mulk qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit ya. Apakah kamu tidak melihat kepada Ibrahim yang berdebat dengan Namrud ya tentang Allah ya, yang Allah telah berikan kekuasaan Allah yang sesungguhnya Tuhan tuh, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhan tuh menghidupkan dan bisa mematikan. Ini kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Wahai penjaga, tolong panggil 2 orang ke sini. Lagi jalan dipanggil 2 orang masuk ke dalam. Nih, kamu lihat ya Ibrahim ya, bunuh satunya. Udah dibunuh. Nah, lihat, kamu saya bebaskan. Nih, lihat, aku bisa menghidupkan dan aku bisa matikan. Yang ini dibiarin hidup, ya memang hidup orangnya. Sebelumnya hidup, kan gitu. Yang satu meninggal, kenapa? Sebab kematian yaitu dibunuh dengan pedang. Memang sebab yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kalau orang dibunuh, ya tentu mati. Gitu. Kenapa? Karena Allah ciptakan sebab dan akibat. Nah, akhirnya Jibril berkata kepada Ibrahim, jangan ditantang yang di bumi, tantang dia dengan di langit. Itu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengatakan kepada kepada Namrud, innallaha fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 258, Nabi Ibrahim mengatakan ya kepada Namrud, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitin dari barat. Maka dia terdiam. Orang kafir itu terdiam, gak bisa jawab. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Ya, ini menunjukkan bahwa cara berdakwah kita itu harus kuat dalam masalah syar'i, dalil, dan juga dalam masalah akliyah. Ya, tantang dia dengan yang lebih rumit bahasanya, lebih simpel ucapannya, tapi membuat dia bingung. Contoh masalah bid'ah hasanah. Ketika orang menganggap bid'ah hasanah, sekarang kita tanya dengan sebuah pertanyaan kepadanya, Pak, kalau bid'ah hasanah itu ada, boleh tahu nggak Pak? Tak perlu dijawab pertanyaan ini. Apa itu pertanyaannya? Apakah boleh setiap ibadah yang kita anggap baik, setiap kebaikan kita masukkan dalam perkara ibadah? Loh, maksudnya paham nggak? Boleh nggak kita mendapati kebaikan lalu kita tetapkan itu sebagai ibadah? Kita masukkan itu dalam kategori ibadah. Contohnya, boleh nggak kita itu azan sebelum sholat tarawih? Ini kan rumit itu, bagi mereka pusing gitu. Azan baik nggak? Oh, kebaikannya luar biasa, menyeru manusia untuk sholat. Boleh nggak kita gunakan sebelum tarawih? Bukan baik, ya kan? Kalau perhitungannya baik, kenapa itu nggak bisa ditetapkan? Coba berani nggak orang azan sebelum tarawih? Pasti dibilang aliran sesat. Orang-orang awam pasti menyalahkan orang yang azan sebelum sholat tarawih. Kenapa? Mana ada itu petunjuknya itu? Mana ada itu dalam Islam? Itulah jawabannya para ulama. Ya, dari zaman dulu itu jawabannya begitu. Kalau nggak ada petunjuknya ya jangan dikerjai. Gitu. Itu pasti kesesatan. Ya. Udah jam 9, mungkin ada yang mau bertanya. Tafadhol berkaitan dengan yaitu cara berdakwah yang efektif, ya, dengan cara hikmah. Bagaimana berdakwah dengan mudah diterima di masyarakat? Dahulukan dengan cara lemah lembut, ya. Paling penting ini permasalahan lemah lembut, hikmah di atas ilmu, kemudian
tidak kaum muslimnya, kita berlemah lembut dengan mereka, mendekat dengan bermuka tolak kotul wajib, ya, dengan apa? Berseri-seri atau tersenyum pada mereka, ucapkan salam, jangan dibiarin tak ucapkan salam, ucapkan salam pada mereka, ya. Ini cara agar dakwah kita mudah diterima. Kalau ucapan kita dibilang keras, bukan keras, tapi hati mereka yang masih keras, bisa menerima dakwah sunnah, ya, dakwahnya Rasulullah SAW. Apa itu? Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya sebelum saya tutup dengan kabar majelis. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok malam. Besok malam. Ada lagi? Ya. Selama antum di sini isi terus. Luar biasa. Insyaallah, ya. Kita lanjutkan di malam berikutnya, ya. Karena ada permintaan suruh ngisi lagi selama di sini, karena hari Selasa Insyaallah saya akan kembali ke Tanjung Pinang, jadi nggak bisa lama di sini, banyak tugas, banyak kerjaan tinggalkan di sana. Baik, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.